Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki ulangan pasal 19. Musa berbicara tentang kota-kota perlindungan yang harus disediakan Israel setelah mereka memasuki tanah perjanjian. Sekilas, ini seperti aturan hukum kuno yang jauh dari kehidupan kita. Namun di baliknya, kita menemukan sesuatu yang sangat indah tentang karakter Allah. Allah adalah Allah yang adil, tetapi keadilannya tidak terburu-buru menghukum. Ia membedakan antara kesalahan yang disengaja dan kecelakaan yang tidak disengaja. Ia memberi ruang agar fakta diperiksa. Ia melindungi orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain, keadilan Allah selalu berjalan bersama kebenaran. Musa memberikan sebuah contoh yang sangat konkret. Dua orang pergi ke hutan untuk menebang kayu. Salah seorang mengayunkan kapaknya. Tiba-tiba mata kapak terlepas dari gagangnya, mengenai temannya, dan orang itu meninggal. Ada kematian, ada duka cita, ada akibat yang sangat serius. Tetapi tidak ada niat membunuh. Karena itu orang tersebut boleh melarikan diri ke kota perlindungan. Mengapa? Supaya keluarga korban yang sedang dikuasai emosi tidak langsung membalas dendam sebelum perkara itu diperiksa. Saudara, ini mengajarkan prinsip yang sangat penting. Tidak semua kesalahan memiliki motivasi yang sama. Ada orang yang sengaja melukai. Ada yang melakukan kesalahan karena kelalaian. Ada yang sebenarnya tidak bermaksud jahat, tetapi tindakannya menghasilkan akibat buruk. Keadilan membutuhkan kemampuan untuk membedakan semuanya itu. Musa menyebut tentang penuntut darah yang mungkin mengejar orang tersebut dalam keadaan panas hati. Ini sangat realistis. Ketika seseorang yang kita kasihi terluka, emosi dapat menguasai kita. Kita ingin segera bereaksi. Kita ingin segera menentukan siapa yang salah. Bahkan sebelum seluruh cerita diketahui, keputusan sudah dibuat. Bukankah ini masih sering terjadi? Seseorang mendengar sebuah berita, langsung marah, langsung menyimpulkan, langsung menyebarkannya. Apalagi di zaman media sosial. Satu potongan video dapat membuat seseorang dihakimi oleh ribuan orang sebelum konteks lengkapnya diketahui. Firman Tuhan mengingatkan, kemarahan bukanlah hakim yang baik. Yakobus 1 ayat 20 berkata bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Karena itu, ketika emosi sedang tinggi, seringkali keputusan terbaik adalah tidak segera mengambil keputusan. Berikan ruang bagi kebenaran. Ada satu detail yang mudah dilewatkan. Musa berkata, haruslah engkau memperbaiki jalan. Artinya, bukan hanya kota perlindungan yang harus tersedia, jalan menuju kota itu juga harus dipersiapkan. Betapa indahnya, Tuhan tidak hanya berkata di sana ada perlindungan. Ia memastikan bahwa perlindungan itu dapat dijangkau. Jalannya harus jelas, jaraknya diperhitungkan. Orang yang membutuhkan perlindungan harus dapat sampai ke sana sebelum pembalas darah menangkapnya. Ini menunjukkan bahwa belas kasihan Allah bukan hanya sebuah konsep. Belas kasihannya bersifat praktis. Saudara, gereja juga dipanggil menjadi komunitas seperti itu. Bukan komunitas yang menutupi dosa,
tetapi komunitas di mana orang yang mau mencari pertolongan menemukan jalan menuju pemulihan. Ada orang yang gagal dan membutuhkan bimbingan. Ada keluarga yang sedang hancur dan membutuhkan pendampingan. Ada orang muda yang sedang bergumul dan membutuhkan tempat aman untuk bercerita. Pertanyaannya, apakah jalan menuju pertolongan tersedia di tengah kita? Namun, kita harus memperhatikan bagian berikutnya. Jika seseorang memang membenci sesamanya, mengintainya, lalu dengan sengaja membunuhnya, kota perlindungan tidak boleh digunakan untuk melindunginya. Mengapa? Karena belas kasihan tidak sama dengan membiarkan kejahatan. Ini sangat penting. Kadang-kadang orang Kristen memahami kasih dengan cara yang terlalu sederhana. Kita berkata, "Sudahlah, ampuni saja. Jangan dibesar-besarkan. Yang penting berdamai." Tetapi jika ada kejahatan yang nyata, kebenaran tetap harus ditegakkan. Pengampunan pribadi tidak selalu menghapus konsekuensi moral, pastoral, organisasi, atau hukum dari sebuah tindakan. Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adil. Karena itu, gereja harus belajar memegang keduanya. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah, tetapi juga jangan melindungi kejahatan dengan alasan kasih. Saudara, kota perlindungan juga memberikan gambaran yang indah tentang kebutuhan manusia akan tempat perlindungan. Sepanjang Alkitab, Tuhan berulang kali disebut sebagai tempat perlindungan umat-Nya. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tetapi penggenapan terbesar dari gambaran itu kita temukan di dalam Yesus Kristus. Kita semua adalah orang berdosa dan berbeda dari orang yang membunuh tanpa sengaja dalam Ulangan pasal 19. Kita tidak dapat mengatakan bahwa seluruh dosa kita hanyalah kecelakaan. Kita benar-benar bersalah di hadapan Allah. Namun Injil memberitakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kota perlindungan. Kristus menjadi tempat perlindungan bagi orang yang bersalah. Bagaimana mungkin Allah tetap adil dan pada saat yang sama menerima orang berdosa? Karena hukuman dosa tidak diabaikan. Hukuman itu ditanggung oleh Kristus sendiri. Di kayu salib, keadilan Allah tidak dibatalkan. Keadilan itu digenapi. Dan karena Kristus penanggung hukuman kita, orang yang datang kepadanya dengan iman memperoleh pengampunan. Ingat tadi bahwa jalan menuju kota perlindungan harus dipersiapkan. Di dalam Injil Allah juga telah membuka jalan menuju dirinya. Namun jalan itu bukan sebuah jalan geografis. Jalan itu adalah seorang pribadi. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kristus bukan sekedar menunjukkan jalan. Kristus adalah jalan itu sendiri. Kita tidak perlu menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, baru datang kepadanya. Kita datang sebagaimana adanya, dengan dosa, dengan kegagalan, dengan kehancuran, dengan pertobatan, dan kita menemukan bahwa darah Kristus cukup untuk mengampuni. Ibrani menggambarkan pengharapan orang percaya sebagai orang-orang yang telah mencari perlindungan dan berpegang pada pengharapan yang tersedia bagi kita. Karena itu, ketika hari kita menuduh kita karena kegagalan masa lalu, kita tidak perlu melarikan diri dari Tuhan. Justru kita harus
berlari kepada Kristus. Saudara, setelah mengalami perlindungan Kristus, kita dipanggil mencerminkan karakternya. Dalam keluarga, jangan cepat menghakimi. Dalam gereja, dengarkan kedua pihak. Dalam organisasi, periksa fakta. Dalam konflik, jangan membiarkan kedekatan pribadi menentukan kebenaran. Terhadap orang yang bersalah, tegakkan kebenaran. Terhadap orang yang bertobat, bukalah jalan pemulihan. Terhadap orang yang dituduh, jangan menghukumnya sebelum kebenaran diketahui. Inilah keadilan yang berakar pada karakter Allah. Bukan keadilan tanpa kasih, bukan kasih tanpa keadilan, tetapi kebenaran dan kasih yang berjalan bersama. Dan kita melihat keduanya secara sempurna di kayu salib. Di sana dosa dipandang begitu serius, sehingga anak Allah harus mati. Namun orang berdosa dikasihi begitu dalam, sehingga anak Allah rela mati. Renungan hari ini mengajarkan bahwa Allah tidak pernah mempertentangkan keadilan dan belas kasihan. Ia melindungi orang yang tidak bersalah, menuntut pertanggungjawaban atas kejahatan, dan membuka jalan pemulihan bagi orang yang datang kepadanya. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan tempat perlindungan yang sejati. Keadilan Allah dipenuhi dan kasih karunia-Nya diberikan kepada orang berdosa. Karena itu, setelah menerima belas kasihan Kristus, kita pun dipanggil menjadi orang-orang yang tidak cepat menghakimi, berani menegakkan kebenaran, dan membuka jalan bagi pemulihan. Pertanyaan refleksi bagi kita. Ketika mendengar kesalahan orang lain, apakah kita cenderung langsung menghakimi atau bersedia terlebih dahulu mencari kebenaran dengan adil? Apakah keluarga dan lingkungan pelayanan kita menjadi tempat di mana orang yang sungguh-sungguh ingin bertobat dan menemukan jalan menuju pertolongan dan pemulihan? Mari kita berdoa. Bapa yang adil dan penuh belas kasihan, terima kasih karena Engkau tidak memperlakukan kami menurut besarnya dosa kami, tetapi telah membuka jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Terima kasih karena di dalam Kristus kami menemukan tempat perlindungan, pengampunan, dan hidup yang kekal. Berikan kepada kami hati yang mencintai kebenaran, tetapi juga penuh belas kasihan. Jagalah kami dari sikap cepat menghakimi, fitnah, prasangka, dan keputusan yang dikuasai emosi. Berikan keberanian kepada kami untuk menegakkan apa yang benar, tetapi juga kerendahan hati untuk membuka jalan pemulihan bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain melihat karakter Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.